satu hujah, satu celah. Di mana kekurangan saya, di mana kesalahan niat saya itu di mana? Coba kasih masukan saya, Mas. Aku itu niat tabi gitu loh. Kok diginikan? Kan jenengan punya nalar, masa ada punya nalar? Iya, ya din bisa saja Gus Nur gitu. Monggo, tak terima gitu loh. Saya seneng kalau depan gini daripada di belakang. Nah, monggo sebelum saya kembalikan ke MC, saya ingin dengar langsung dari jenengan. Oh, betul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Hidayat dari Kanada Singosari sini. Profesi saya adalah pedagang. Yang pertama katanya panjenengan udah membangun pondok. Yang saya tanyakan, pondok itu seperti apa, jadinya apa, kemungkinan nanti pondok itu dilihat oleh masyarakat seperti apa. Yang kedua, untuk dakwah sebelumnya, setiap dakwah dari apapun, aliran apapun, lebih baik belajar dari orang yang dakwah sebelum kita. Ya, betul. Nah, atau minta izin dari masyarakat atau tokoh-tokoh dari sebelum kita. Niku kemungkinan gara-gara image, menurut saya nggih, gara-gara image panjenengan niku ada yang istilahnya taklid buta. Gara-gara itu. Nah, kemungkinan kalau pemahaman dari pondokku seperti ini, lalu image-nya seperti ini, apakah benar kalau dilarang di Singosari? Gitu aja. Kebanyakan seperti itu. Pertanyaannya, contoh pondok yang panjenengan bangun di Palu contohnya, itu seperti apa? Ya, dakwahnya seperti apa? Metode dari pondok itu apa? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti selebihnya sama tinggal di YouTube ya. Pesantren Gus Nur Palu gitu, udah banyak di YouTube. Yang saya tahu, itu di tembok saya itu ada tulisan di tembok pesantren, ada Iqra 1, ada Iqra 2, ada Iqra 3 gitu kan. Itu yang saya tahu ya. Oh, gini. Jadi saya lihat ini metode pengajaran mereka gitu kan. Oh, terus di lantai 2 itu baru mulai nada. Kita dengar nada, sudah mulai Al-Quran. Yang di lantai 1 itu Iqra 1, Iqra 2, itu saya tidak ngikuti perkembangan itu. Sudah ada ahlinya itu, Ustaz. Dan mereka sudah saya bayar, saya gaji ya. Di lantai 2 itu sudah mulai Al-Quran, sudah mulai ngaji. Nah, di lantai 3 itu bil ghaib. Sudah mulai nggak lihat Quran. Hafalan lah kurang lebihnya. Nah, dan itu semua yang ngajar setahu saya insya Allah mahasiswa dari IAIN di Palu. Di Palu ada kampus IAIN itu kebanyakan yang ngajar dari situ. Gitu. Dulu kalau yang pertama masih mondasi itu dulu Ustadz Khairul Rozikin orang Kediri. Ada di YouTube itu ya. Mulai beliau bujang sampai beliau nikah ada di pesantren saya. Beliau berhenti setelah kena tsunami. Jadi beliau tuh lagi pijet anaknya. Banjir bandang datang, beliau gendong bayinya, istrinya misah, dia misah, sepeda motornya misah. 3 hari terpisah itu. Ustadz Khairul Rozikin. Udah linglung istrinya kayak orang gila itu. Tapi alhamdulillah 3 hari kemudian dipertemukan kembali dan sejak itu beliau pulang ke Jawa dan nggak kembali lagi ke pesantren. Awal masih merintis itu juga NU tulen tuh. Kalau sama bedil itu tulangnya getini NU itu Ustadz Khairul Rozikin itu. Terus ada lagi siapa sih yang dari Gresik itu? Yang sekeluarga sama istri sama anak-anaknya itu, kitab kuning itulah ya. Ada, jadi silih berganti Ustadznya itu. Dari Jawa datang ngajar di sana, dari Jawa datang ngajar di sana gitu lah. Nah, yang sekarang ini namanya Ustadz Aman, Nur Kholis Aman. Itu setahu saya juga mahasiswa IAIN, suami istri ada di sana. Itu saya. Jadi pokoknya sejak tsunami saya sudah nggak di sana.
Jadi seperti apa pondoknya? Seperti itu. Tapi nggak jauh-jauh, kan saya juga otoritas. Jangan aneh-aneh, nggak usah ngajari yang aneh-aneh, kan saya itu. Gitu ya, ya memang, ya wisuda ada, saya wisuda santri itu ada di videonya itu, nanti tampilkan deh ya. Nah jawaban saya gitu Ustaz, jadi kurikulum di luar Al-Quran nggak ada, sekolah dia. Boleh, yang dari jauh-jauh mondok tidurnya saja di situ, tapi umumnya dia sekolah. Diantar sama mobil itu, charteran itu. Ya, yang bayar supirnya itu saya, nyewa saya. Di kontrak. Itu ya, jadi jawabannya itu. Itu gimana metodenya, gimana bentuk pesantrennya? Ya gitu. Kalau saya lihat di YouTube-nya sih, sebelum dimulai ngaji, sholawatan, gitu kan. Kalau saya lihat di YouTube-nya itu. Ya, terus ngaji, terus ada memanah, gitu ya, olahraganya memanah ada. Puasa Senin Kamis itu rutin, santri-santrinya. Nanti saya share lah, ada linknya. Tuh, di-share. Ustaz, alhamdulillah ini puasa anak-anak Senin Kamis. Tuh, alhamdulillah. Tahajud rutin, istiqomah. Ini jawaban saya. Kalau bentuk bangunannya ya kotak, lantai 3. Yeah. Nah kalau yang di Singosari gambarnya juga sudah jadi kok, sudah beredar. Kalau yang di Singosari nanti begini, ada gapuronya, ada Al-Qur'annya, seperti pintu masuk Ka'bah itu loh, Madinah. Nah di kanan kirinya ada ruko, ada Tibun Nabawi, ada herbal, ada butik busana muslim, ada sembako. Intinya sentra ekonomi lah, supaya santri ataupun perumahan itu kalau belanja nggak usah keluar. Itu sentra ekonominya. Di tengahnya ada masjid lantai 2, yang di bawah itu aula untuk pengajian rutin barangkali, kamar-kamar santri, di pojok dapur umum. Itu gambarnya kurang lebih seperti itu. Ada kamar-kamar ustadznya, ada mewah itu kayak hotel bintang 5 itu kamar-kamarnya ustadznya itu. Seperti itu Ustaz. Sampun cekap. Alhamdulillah, bahasa Inggris saja nggak ada kayaknya. Yes, pokoknya Al-Quran. Dalam akidah itu otomatis ada Ustaz. Akidah itu, oh kalau kitab kuning saya nggak pernah lihat, nggak pernah. Oke, ya kalau kitab kuning saya nggak pernah lihat mata orang ustadznya pegang kitab kuning itu nggak pernah. Insya Allah ya. Dulu ada ustadz dari Gresik ngajar di pondoknya orang, nggak betah pindah ke pondok saya. Itu juga kitab kuningnya ngelontok, tapi saya lihat di pondok nggak diterapkan kitab kuningnya. Mohon maaf ini kalau saya boleh jujur, di Palu kitab kuning kurang begitu diminati Ustaz. Di Palu ya, kalau di sini wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham dari Desa Losari, Ustaz. Ngapunten Gus, niki nopo ingkang jenengan sampaikan terhadap pembantu Gus Nur sama yang enggan menolong Gus Nur, yang membenci Gus Nur, yang enggan menolong Gus Nur, yang nggak mau menolong Gus Nur, yang menolak apa yang Gus Nur sampaikan pada mereka yang membenci antum. Ini cuma menggali sifat antum lah. Ngoten lho. Ya. Ngapunten. Tiga lura. Ustaz, saya jawab ya. Ini bukan yang pertama Ustaz. Saya jawab ya. Saya sudah 3 kali digagalkan. 3 kalinya ini. Dan saya nggak pernah lapor polisi apa nebus jalur hukum ya enggak.
Kalau di Besuki itu sudah lunas tanahnya juga nggak usah tempuh jalur hukum. Ya biasalah terserah. Sekarang tanahnya nganggur, monggo. Kalau saya mau pakai itu 3.000 meter, mau ternak kambing, ternak sapi itu enak kayaknya di sana itu. Gitu ya. Oke, jadi gini. Pertama, ini pertanyaan langsung saya jawab biar menyingkat waktu. Ya kalau bisa buktikan dulu lah tuduhannya. Katanya warga masyarakat resah. Saya tidak menemukan ada warga masyarakat resah, wong dibangun aja belum. Tiap hari juga ada alat berat masuk yang nggak pernah ada yang negur. Dan sekarang saya semakin puas, ini ada warga Kelampok yang datang malah di dekat lokasi menanyakan langsung tadi. Nah, terus kemudian gini Ustaz, nanti ini klimaksnya. Kalau memang harus batal, ya monggo siapa yang bertanggung jawab? Minimal kembalikan uang saya, kurang lebih 500 juta. Tak tunjukkan nanti print-printannya nanti. Tampilkan nanti print-outnya. Kan saya beli tanah itu 500 juta. Harga tanahnya ya di atas 1 M. Tapi itu murah. Terus RAB pesantrennya 5-6 M. Saya udah bilang, kalau 5-6 M itu kecil. Yang besar itu adalah harapan melahirkan penghafal Quran itu yang besar, yang tidak ada harganya. Ya ganti itu, jangan cuma menggagalkan tapi tidak ada solusinya. Gitu. Kalau menempuh jalur hukum sudah ada wacana, baru ide ya, baru masukan. Laporkan Gus. Nanti siapa yang resah akan dipanggil ke pengadilan. Nanti ketemu di pengadilan nanti. Siapa yang warga resah apa? Yang mana yang resah? Kenapa resah itu kan harus dibuktikan di pengadilan. Tapi itu baru wacana. Kalau bisa nggak sampai ke sana. Kalau bisa ya buat apa lah ya. Nggak penting. Niat saya nggak ada pamrih. Jadi itu pegangan saya. Jadi saya masih belum yakin itu jangan-jangan hanya oknum 1, 2, 3 orang. Kecuali terbukti semua warga nolak ya sudah. Berarti ya nggak usah dipaksa kan gitu ya. Ya berarti kembalikan uang saya, silakan ganti antum yang bangun kan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah mudah-mudahan video ini ditonton sama Pak Bupati, Pak Polres, Pak Polsek, Pak Koramil, Pak Dandim, siapapun. Semoga Anda nonton video ini. Gitu ya. Saya siap pertanggungjawabkan. Nonton. Kalau dendam nggak ada. Loro hati apalagi. Kalau saya sakit hati berarti ada pamrih. Kalau saya dendam berarti ada maunya saya. Enggak. Ada sakit hati, kenapa saya merasa diadu domba sama rakyat? Nah, itu baru jangkrik ya, paling mengunum ya. Ya wajar lah, manusiawi lah ya. Barakallah. Pun, ada lagi?